Djervan Castanir menjadi salah satu rekrutan anyar Persib Bandung yang mulai menunjukkan adaptasi positif di Liga 1 musim ini. Pemain kelahiran Rotterdam ini memiliki kewarganegaraan Curaçao dan bergabung dengan Maung Bandung dengan status bebas transfer. Ia menandatangani kontrak berdurasi 1,5 tahun hingga akhir musim 2025-2026. Sebagai pemain sayap, Castanir juga memiliki fleksibilitas untuk beroperasi di berbagai posisi di lini depan. Ia didatangkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Malsen 5 yang dikabarkan akan dilepas ke klub lain. Sejak bergabung, Castanir telah tampil dalam 4 pertandingan Liga 1 dan adaptasinya tergolong cepat, terlihat dari perannya sebagai penyerang pemantul yang membuka ruang bagi rekan-rekannya di lini depan. Pemain berusia 28 tahun ini mengakui bahwa ia mulai terbiasa dengan atmosfer sepak bola Indonesia baik di kandang maupun tandang. Ia juga menyadari bahwa Liga 1 memiliki gaya permainan yang sangat fisik, mirip dengan yang diterapkan di Curaçao dan Amerika Selatan. Nah, menilik Djervan yang mulai nyetel dengan gaya permain dari Maung Bandung, pelatih fisik Persib Miro Patrick terus bekerja menaikkan level kebugaran dari sang pemain meski belum tampil reguler sebagai pemain inti dalam 4 laga terakhir. Diketahui Djervan Castanir selalu dimainkan pelatih Bojan Hodak dari bangku cadangan, dan karena ini Miro Patrick terus bekerja untuk terus menaikkan level kebugaran Djervan guna mencapai kondisi ideal. Ia juga menjelaskan bahwa diadakan latihan tambahan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kondisi fisik dari Castanir. Ya, meski sang pemain saat ini berada di level hampir 100% ideal, namun tim kepelatihan berharap penyerang timnas Curaçao itu terus mempertahankan kebugarannya. Dengan kerja keras yang sedang dilakukan baik oleh tim pelatih maupun Djervan, hal ini menjadi bagian penting dari upaya tim untuk meraih performa terbaik di kompetisi Liga 1 musim ini. Sejauh ini, Castanir diketahui telah mencetak 1 gol saat menghadapi Arema FC, sementara itu kesempatan tampil sebagai starter pertama kali datang ketika Persib menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-22 lalu. Postur tubuhnya yang tinggi serta kekuatan fisiknya bisa dimanfaatkan oleh pelatih Bojan Hodak sebagai target man di lini depan. Castanir sendiri juga merasa begitu nyaman bekerja di bawah arahan dari Bojan Hodak yang menilai pelatih Persib itu memiliki gaya kepelatihan yang jujur dan transparan, dan dengan performa yang semakin meningkat ini, Castanir diharapkan bisa menjadi salah satu pemain kunci Persib dalam mengarungi sisa musim di Liga 1 ini. Yap, jika Persib memiliki Djervan Castanir sebagai aset berharga tim, calon lawan Maung Bandung di pekan ke-23 nanti yakni Persija Jakarta juga memiliki satu pemain andalan berlabel Timnas Indonesia, Rizky Ridho. Sebagai pemain yang begitu diandalkan di Timnas Indonesia, Rizky Ridho menjadi nama yang begitu disorot di skuad Macan Kemayoran. Tapi sayangnya dalam beberapa pertandingan terakhir Liga 1 ini, Rizky Ridho dinilai tengah tidak dalam performa terbaiknya atau underperform usai kalah dari Dewa United di laga terakhir. Persija kalah 1-2 dari Dewa United pada Minggu 8 Februari lalu, di mana Rizky Ridho menyebabkan tendangan penalti untuk Banten Warriors yang menghasilkan gol kemenangan bagi lawan. Pesepak bola berusia 23 tahun itu terkecoh oleh pergerakan dari Ricky Kambuaya, sehingga Rizky Ridho terpaksa melanggar rekannya di Timnas Indonesia itu di kotak penalti Persija. Lebih lanjut, Rizky Ridho bahkan bermain kurang baik saat Persija ditonton oleh pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert yang telah menyaksikan 2 partai Macan Kemayoran di BRI Liga 1. Namun meski demikian, rekan setimnya Ricky Nelson membela Rizky Ridho dengan menganggap pilar Timnas Indonesia itu hanya kurang beruntung dan kondisi itu juga bisa dialami oleh semua pemain. Ya, diketahui dalam 3 laga terakhir ini Marco Simic dan kawan-kawan memang hanya mampu bermain imbang melawan Persis Solo dan PSBS Biak serta kalah dari Dewa United. Persija kini menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan perolehan 39 poin, terpaut 10 angka dari Persib yang berada di puncak. Atas tren negatif ini, Rizky Ridho berpeluang untuk membayar penampilannya dengan membawa Persija menang ketika menjamu Persib Bandung pada Minggu 16 Februari di Stadion Patria Candrabaga Bekasi dalam pekan ke-23. Ya, derby El Clasico kembali tersaji dalam gelaran Liga 1 yang mempertemukan si pemuncak klasemen dengan sang musuh bebuyutan. Baik Persib Bandung maupun Persija Jakarta sama-sama menatap laga ini dengan semangat berapi-api menilik rivalitas sengit antar keduanya.
Di kubu Persib, mereka tak ingin larut dalam euforia usai kemenangan tipis 1-0 atas PSIS Semarang di Stadion Jatidiri pada pekan lalu. Skuad Pangeran Biru langsung mengalihkan fokus ke laga penting selanjutnya pada pekan ke-23 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Melihat ini, gelandang Persib Tyron Delpino pun mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap waspada dan bekerja keras menghadapi pertandingan berikutnya. Apalagi mengingat kemenangan di Semarang menjadi modal berharga untuk menjaga asa meraih gelar juara di musim ini. Tyron Delpino yang merupakan pemain kunci Persib dalam beberapa laga terakhir benar-benar siap untuk menghadapi sang rival usai kondisinya pulih dan mengikuti serangkaian program latihan dari tim pelatih. Selain Tyron, kabar baik juga datang dari lini tengah Persib Mark Klok yang telah pulih dari cedera yang membuatnya absen saat menghadapi PSIS Semarang lalu. Kini ia siap kembali memperkuat tim dalam duel klasik kontra Persija Jakarta dan berharap timnya mampu mempertahankan tren positif melawan Persija, mengingat dalam 3 pertemuan terakhir Persib Bandung selalu meraih hasil bagus. Nah, kesiapan 2 pemain andalan Bojan Hodak itu juga bak didukung dengan performa rekan setimnya Adam Alis yang tengah on fire di beberapa laga kemarin. Adam Alis mengaku tetap profesional meski lahir di Jakarta dan pernah membela tim Macan Kemayoran. Ia pun optimistis menatap laga kontra mantan timnya itu. Apalagi dengan kembalinya Mark Klok dan Tyron Delpino, ia yakin bahwa timnya bisa tampil lebih solid. Adam Alis tak lupa mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap mewaspadai potensi kebangkitan lawan, mengingat dalam beberapa pekan terakhir tim Macan Kemayoran belum mendapatkan hasil maksimal. Ia mengantisipasi kemungkinan bangkitnya Persija, menilik Macan Kemayoran diketahui mulai keluar dari jalur perburuan juara.